Halo, apa kabar semuanya? Jadi sekarang saya akan bahas masalah Bukalapak. Kalian pasti tahu, salah satu pionir e-commerce di Indonesia, yaitu Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Yang mana baru-baru ini dia tuh sekarang mengambil langkah yang sangat mengejutkan, yang membuat heboh di dunia bisnis, khususnya bagi pemegang sahamnya. Kenapa? Karena mereka sekarang itu menutup layanan marketplace-nya. Dan kalian tahu, sekarang dia usaha apa? Sekarang dia mau beralih kepada jualan pulsa. Apa alasannya di balik keputusan ini? Bagaimana kok bisa seperti itu? Yuk untuk kita bahas secara mendalam. Jadi selamat datang di ilusi saya tentang Bukalapak yang beralih untuk menjadi jualan pulsa. Terus apa yang membuat Bukalapak ini akhirnya harus mundur dari sektor e-commerce dan malah berubah untuk menjadi jualan pulsa? Tentu kita tahu, pertama yang menjadi alasan yaitu karena adanya tekanan kompetisi yang ketat. Ya, kita tahu para kompetitornya Bukalapak yaitu kayak Shopee, Lazada, TikTok. Ini kan semuanya gila-gilaan. Bisnis mereka itu sudah grow gila-gilaan. Bukalapak jauh di belakangnya. Yang mana kita mulai dari Shopee dulu. Shopee ini kan dengan agresif dia itu memberikan subsidi besar-besaran. Besar-besaran. Jadi kalau kalian beli produk di Shopee, itu murah-murah. Murah-murah. Ini saya bukan iklan ya. Bukan iklan. Emang karena disubsidi oleh Shopee. Sementara itu Tokopedia. Tokopedia itu kan sekarang itu memiliki ekosistem yang sangat kuat. Yang sangat kuat berkat merger dengan Gojek. Yang mana sekarang sudah diakuisisi oleh TikTok Shop. Jadi semakin kuat dia. Ketika dibandingkan dengan Bukalapak, ini gak ada bandingannya. Gak ada bandingnya. Jadi kalau di dalam peperangan, Bukalapak ini kayak orang yang kecil, kurus, mau lawan dengan orang yang besar dan kuat. Makanya kalau kita lihat ya, dari dana yang didapat pada saat IPO dulu, tahun 2021, pada saat IPO dulu, itu Bukalapak mendapatkan dana 21,9 triliun. Sedangkan dana yang sudah digunakan hingga sekarang itu sebesar 11,99 triliun. Jadi sisa dananya itu yaitu sebesar 9,95 triliun. Bayangkan, dana perusahaan cuman sisa 9,95 triliun. Sedangkan sekarang dia masih kalah jauh dengan kompetitornya yaitu Lazada, Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop itu. Kita lihat TikTok Shop sama yang Tokopedia sekarang. TikTok Shop itu sekarang itu mencapai pendapatannya itu mencapai 528 triliun dan pendapatan TikTok di Indonesia saja itu mencapai 6,198 miliar US dollar atau sekitar dengan kalau sekarang itu sekitar 101 triliun. Bayangin, TikTok pendapatannya di Indonesia itu 101 triliun. Bukalapak sekarang duitnya itu tinggal 9,95 triliun. Mau bersaing gimana? Makanya dia pindah ke untuk jualan pulsa. Itu menurut saya itu sangat make sense lah. Masuk akal lah. Masuk akal. Salah satu alasannya lagi karena TikTok itu memiliki fokus yang terlalu luas. Akhirnya ketika TikTok memiliki fokus yang terlalu luas, berarti tidak akan fokus pada satu bidang. Yang mana ketika kita cek, Bukalapak ini itu mencoba berekspansi sekarang ke banyak sektor seperti fintech, investasi, baik di reksadana, obligasi, dan emas digital, tanpa memperkuat posisi utama mereka di e-commerce. Yang mana ini itu membuat fokus perusahaan menjadi terpecah. Asalnya fokus e-commerce, malah berekspansi kepada sektor yang tidak ada hubungannya sama sekali, kayak fintech dan investasi. Ini kan gak ada hubungannya. Tapi tujuan Bukalapak ini berekspansi kepada sektor-sektor yang lain ini. Saya lihat tujuannya bagus, yaitu untuk memperluas pendapatannya. Karena mungkin mereka itu sudah insecure dengan pendapatannya sedikit dari e-commerce, mau nggak mau dia harus berekspansi. Dia harus mencari ladang tempat pendapatan yang baru agar perusahaannya jalan. Dengan adanya dananya seperti itu, masih hidup sampai sekarang menurut saya itu sangat termasuk yang kuat lah. Sebenarnya pada awal-awal ini IPO itu saya sudah tahu kalau Bukalapak ini tidak meyakinkan bagi saya. Makanya saya lihat pada saat Agustus 2021, Bukalapak ini kan menjadi e-commerce pertama di Indonesia yang melantai di bursa saham. Namun IPO ini menurut saya ini memicu kontroversi. Kenapa kok saya katakan kontroversi? Karena pada saat peluncuran sahamnya itu mereka menaruh harga yang sangat tinggi. Harga yang sangat tinggi. Ketika harganya ketinggian, nggak sesuai dengan kinerja perusahaannya, malah merosot drastis, turun drastis. Makanya banyak investor retail yang merasa itu dirugikan dengan adanya
harga dari di Bukalapak ini. Kita lihat peluncuran pertama sahamnya itu seharga sekitar 1.325 per lembarnya. Dan sekarang per lembarnya itu 120. Jadi dari ini dapat kita lihat bahwa kinerja perusahaannya ini sudah tidak memiliki planning ke depannya pada saat itu. Seharusnya kalau misalkan perusahaan ini bagus, kinerja perusahaannya bagus, pada saat awal IPO, sahamnya ini kan secara kalau bagus itu kan naik. Atau misalkan kalau nggak naik, fluktuatif, turun, naik gitu. Karena mereka mendapatkan dana, tujuannya untuk berekspansi untuk membuat perusahaannya lebih grow. Tapi malah di Bukalapak ini perusahaannya turun. Belum lagi Bukalapak ini yang mencatat kerugian yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari itu saya sudah tahu kalau perusahaan ini kok gimana, kok gak ada planning gitu. Oke, ada planningnya aja. Cuman yang terlaksana ini cuma sebagian aja. Bahkan gak nyampe sebagian sih, saking sedikitnya. Pertanyaan sekarang, kenapa kok malah Bukalapak ini pindah ke jualan pulsa? Kenapa kok gak bisnis yang lain? Itu salah satu alasannya karena potensi pasar yang sangat besar di Indonesia. Kita lihat, Indonesia ini memiliki lebih dari 200 juta pengguna ponsel. Yang mana setiap tahunnya ini pasti bertambah. Otomatis kan demand-nya ini kan lebih banyak. Makin hari makin banyak, makin tahun makin banyak demand-nya. Otomatis bisnis perusahaan menurut mereka yang lebih strategis dan kemungkinan perusahaannya pasti jalan. Pemindahan sektor Bukalapak ini dari e-commerce menjadi jualan pulsa. Ini merupakan jalan satu-satunya untuk Bukalapak untuk bisa tahan sampai sekarang. Karena jika misalkan dia masih mempertahankan e-commerce, bertahan aja itu sudah hebat. Yang lebih parah takutnya kolaps, hancur perusahaannya, rugi besar-besaran. Karena kompetitornya itu sudah mati-matian. Jadi Bukalapak itu sudah tidak bisa menekuni di sektor itu. Mungkin dengan adanya perpindahan di sektor yang lain menjadi jualan pulsa, mungkin Bukalapak ini bisa menjadi perusahaan yang paling besar di sektor tersebut. Ya, itu merupakan strategi bisnis. Kalau kita sudah nggak bisa menjadi the best, maka kita harus mencari sektor yang lain yang kemungkinan besar untuk grow-nya lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Bukalapak ini? Apakah menurut kalian mereka akan sukses dengan strategi baru ini? Atau ini malah akan menghancurkannya? Berikan opini kalian di kolom komentar. Like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. See you next video. Eksklusif.